Teman-teman, aku ini pengen sharing aja ya. Saya itu punya seorang guru, di mana beliau itu concern kepada pengasuhan. Jadi menurut beliau itu, manusia itu terbentuk dari pengasuhannya, gitu. Nah, jadi apapun yang ada di dalam diri, kepribadian, karakter, dan sifat seseorang itu terbawa dari masa kanak-kanaknya, dari masa pengasuhannya, pengasuhan dari orang tuanya, pengasuhan dari walinya gitu ya. Dan bagaimana keadaannya ketika dia masih kecil gitu. Karena memori yang ada di dalam bawah sadarnya itu adalah memori-memori yang berasal dari pengasuhan gitu. Nah, kemudian aku belajar gitu ya, bahwa luka pengasuhan itu membekas di dalam diri seseorang. Kemudian ketika dewasa dia itu punya masalah, maka itu bisa bisa ditarik ke belakang, ditarik ke dalam masa lalunya. Kenapa orang tersebut bisa seperti ini, memiliki masalah yang seperti ini gitu. Dan aku mengambil kesimpulan juga bahwa diri kita ini sebagai magnet gitu. Jadi diri kita ini kayak magnet gitu. Kalau misalkan luka-luka yang ada di masa kecil itu tidak terobati, ini luka masa kecil itu banyak ya, kayak pelecehan seksual, kemudian ditinggalkan oleh orang-orang yang menurut dia tuh dia aman, harusnya ada bersamanya, tapi ternyata tidak gitu ya. Contohnya ya orang tua gitu ya. Tapi ternyata broken home gitu. Akhirnya dia misalkan dititipin, dia tidak merasa bahwa kehidupan ini aman. Sama sekali dia tidak mendapatkan keamanan untuk jiwanya gitu. Kemudian eh, kisah-kisah masa lalu tentang keluarga yang mungkin tidak harmonis gitu. Atau ini yang sering juga pengaruh ibu yang dominan di dalam keluarga gitu. Nah, ini pengaruhnya besar banget, dampaknya itu sampai kepada ketika dia itu sudah berumah tangga. Nah, ini ya ini ngeri banget ya. Dan kita itu kayak magnet gitu. Jadi apapun yang ada di masa lalu kita gitu ya, akhirnya kita itu merasa abu-abu gitu, tidak memiliki pondasi yang baik tentang arti sebuah kebenaran gitu. Akhirnya prinsipnya jadi abu-abu, nggak ngerti mana yang harus dilakukan, mana yang harus kita pegang gitu. Gitu. Ada nih misalkan kasus gitu ya. Seorang istri yang dia mengalami KDRT, dia mengalami perselingkuhan, tapi kenapa kok dia itu masih tetap bertahan? Ini banyak faktor, tapi faktor globalnya gitu ya, faktor umumnya itu bisa jadi juga karena dari pengasuhan orang tuanya. Misalkan gitu ya, dia merasa bahwa satu-satunya orang yang mencintai aku gitu ya, itu cuman ya suami aku, yang meskipun dia tuh KDRT, yang meskipun dia tuh selingkuh gitu. Jadi dia tuh merasa takut untuk ditinggalkan, kayak gitu. Nah, akhirnya dia nggak ngerti gitu, mana mana yang sebenarnya harus aku lakukan gitu. Ada rasa takut gitu yang begitu besar untuk untuk dilakukan gitu. Rasa takut yang begitu besar ketika ditinggalkan. Dia sudah merasakan cinta yang semu gitu ya. Tidak bisa melihat cinta yang lebih besar lagi daripada orang yang melakukan KDRT atau perselingkuhan tersebut gitu. Nah, itu tadi faktornya itu cuman ada 3 tadi ya. Itu yang aku tarik kesimpulan dari apa yang sudah diajarkan oleh guruku gitu. Jadi yang pertama itu karena mungkin bisa jadi dia adalah korban dari broken home, orang tua yang tidak harmonis, atau ibu yang terlalu dominan di dalam rumah tangga gitu. Dan ada lagi juga ya kasus misalkan nih, kalian melihat ada beberapa laki-laki yang ketika dia itu sudah menjadi suami kok rasanya lelet banget gitu ya. Rasanya kok lelet banget, tidak bisa untuk berpikir lebih keras gitu ya. Tidak begitu amanah gitu ketika dikasih amanah gitu.
Jadi gampang bingung, gampang pusing, gampang bingung dalam menentukan keputusan. Nah, ini biasanya juga karena ibu-ibu yang terlalu dominan di dalam rumah tangga gitu. Jadi ketika mendidik anak laki-laki dan perempuan itu kan jelas berbeda. Laki-laki itu ditugaskan Allah memang untuk mengemban amanah gitu ya, yang lebih besar gitu, terkait dengan anak istrinya, terkait dengan keluarganya sebagai pemimpin keluarga gitu, di mana pemimpin keluarga itu fungsinya adalah untuk memutuskan sesuatu gitu, memecahkan masalah di dalam keluarga gitu kan ya, gitu. Tapi ketika ini tidak dilatih gitu ya oleh orang tuanya gitu ya, dan orang tuanya itu memang terlalu mengatur ya, terlalu mengatur gitu, tidak memberikan ruang atau kesempatan kepada si anak untuk memilih dengan akalnya sendiri, dengan cara berpikirnya dia sendiri, maka yang terjadi seperti itu, gitu. Jadi, teman-teman ya, ketika kita sudah menikah, itu kan baru terlihat ya. Maka, biasanya ini ya, yang ini lagi-lagi ya, yang aku lihat gitu dalam pasangan suami istri, sebenarnya memang mereka itu cerminan diri, kemudian kayak puzzle. Kita sama pasangan kita itu kayak puzzle, di mana kita tuh saling menyembuhkan gitu. Jadi memang yang dibutuhkan oleh laki-laki tersebut itu adalah kita gitu ya, sebagai istrinya, dan yang dibutuhkan kita gitu adalah dia gitu, sosoknya gitu. Jadi bisa nih ketika memiliki masalah di dalam rumah tangga yang itu terkait dengan karakter dan kepribadian dari pasangan kita, itu bisa dilihat dari alur pengasuhannya itu seperti apa gitu. Nanti kalau misalkan sudah dilihat dari alur pengasuhannya itu seperti apa, oh kita itu rasa empati kita itu lebih besar. Itu akan menumbuhkan rasa empati kita yang semakin besar terhadap pasangan kita. Akhirnya kita bisa sabar tuh gitu menghadapinya. Ketika kita itu bertemu dengan kasus-kasus yang seperti itu atau mengalaminya sendiri nih gitu ya, pernikahan yang yang nggak ideal ya, menurut kita tuh nggak ideal gitu. Aku tuh sebenarnya disakiti, tapi kenapa aku tuh masih aja mau mempertahankan ini gitu, padahal pernikahannya itu udah pernikahan yang sebenarnya sudah tidak bisa dipertahankan lagi gitu. Itu yang pertama yang harus kita sadari, kita harus tahu bahwa diri kita ini mungkin sedang terluka. Ya, mungkin sedang terluka tapi kita nggak sadar gitu. Dan itu lukanya dari yang 3 poin yang aku sebutin tadi ya. Maka yang harus dipahami terlebih dahulu itu kita sembuhin diri kita dulu gitu. Kita sembuhin diri kita dulu, kita harus mengerti nih, kenapa aku kayak gini. Nah, setelah kita tahu, kita tersadar bahwa sebenarnya kita tuh sedang terluka gitu ya, sedang ada luka yang mungkin kita bawa dari sejak kita kecil, dari masa-masa kecil kita, maka kita perbaikinya pelan-pelan. Itu nggak bisa langsung sembuh ya, nggak bisa langsung sembuh. Belajar akidah, perbanyak belajar akidah, perbanyak belajar tentang siapa Allah sebenarnya gitu. Karena ketika kita sudah mengetahui siapa Allah sebenarnya, kita akan tahu bahwa cintanya Allah itu lebih besar daripada siapapun. Jadi kita nggak ngerasa takut untuk ditinggalkan, nggak ada yang bakal bisa membuat takut diri kita kecuali murkanya Allah gitu. Jadi standarnya akhirnya berubah. It's okay kalau misalkan kehidupan itu nggak ada yang ideal, nggak ada yang sempurna. Tapi ketika kita tahu bahwa ini tuh Allah larang, ini yang Allah perintah, ini yang Allah prioritaskan, ini yang Allah minta dari diri kita, maka paling tidak kan kita mengetahui dan kehidupan kita itu nggak akan jauh dari sini. Nah, dari situlah kebahagiaan kita itu dimulai. Dari situlah kebahagiaan kita itu didapat.